Yang kurang ini kan harus kita angkat, sehingga tanpa mendahului pidato Bapak Presiden, kamu sudah ada kesepakatan untuk nanti akan ada pengangkatan guru PNS. I see. Tapi jumlahnya berapa, mekanismenya bagaimana, nanti Bu Menpan yang lebih punya otoritas. Tapi sudah ada kesepakatan, nanti akan ada pengangkatan guru PNS. Bukan lagi P3K, tapi PNS. Kalau kita lihat alokasi dana pendidikan itu yang berkaitan dengan peningkatan mutu tetap berjalan. Oke. Misalnya revitalisasi satuan pendidikan itu kan berjalan, bahkan terus ditambah oleh Pak Presiden ya. 2025 untuk 16.167 dengan dana sekitar 10 triliun itu bisa kita realisasi menjadi 16.167. Tahun ini dengan alokasi sekitar 71.744 satuan pendidikan. Itu lebih banyak dari tahun lalu kan, dan alokasinya sekitar 78 triliun. Jadi sebenarnya masih tinggi anggaran itu. Termasuk juga anggaran digitalisasi juga. Kalau tahun lalu per sekolah itu 1, tahun ini kan disampaikan Pak Presiden per sekolah nanti ditambah 3. Oh, dari 1 ditambah 3. Ya, jadi nanti rata-rata akan ada 4 interaktif flat panel. Mungkin ada juga yang 3 kalau kelasnya memang cuma 3. Nah, jadi sebenarnya yang disampaikan oleh berbagai pihak itu tidak sepenuhnya seperti itu, benar sepenuhnya begitu. Makanya saya sebut tadi ya begitu tapi tidak begitu. Begitu tapi tidak begitu. Soalnya kalau kita baca isi gugatannya itu ke MK kan seperti ada sesuatu yang luar biasa. Walaupun memang ada komponen-komponen yang terdampak oleh efisiensi. Ya, terutama komponen perjalanan dinas. Kalau perjalanan dinas itu kan kira-kira ya menterinya jangan sering pergi-pergi dong, kira-kira begitu kan. Yang itu ya tidak berkait langsung dengan mutu sebenarnya. Karena itu yang berkaitan dengan mutu masih tetap menjadi porsi yang besar dalam pendanaan pendidikan. Malah tunjangan guru juga dinaikkan kan. Tunjangan guru non ASN itu dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta. Sehingga praktis sekarang ya sebenarnya guru-guru itu juga sudah lumayan pendapatannya, walaupun mungkin memang ya masih ada yang memang perlu ditingkatkan. Guru yang tidak menerima tunjangan sertifikasi pun kita beri insentif. Insentif itu kita berikan 400.000 per bulan, yang sebelumnya 300.000 per bulan kita naikkan menjadi 400.000 per bulan. Jadi sebenarnya ya begitu tapi tidak begitu. Belum memahami secara utuh konsep dan mekanisme rekrutmen guru. Jadi guru itu kalau mengikuti aturan di dalam undang-undang ASN itu kan dibagi 2. Ada guru ASN dan ada guru non ASN. Nah, guru ASN itu ada 2, guru PNS dan guru P3K. P3K itu dua-duanya ASN itu, ASN. Nah, yang non ASN itu yang sering disebut dengan honor. Tapi istilah di dalam undang-undang itu tidak ada lagi istilah honor itu, adanya adalah non ASN. Nah, yang kedua, rekrutmen guru itu sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Guru TK, SD, SMP oleh pemerintah kabupaten kota. SMA, SMK luar biasa itu oleh pemerintah provinsi. Pemerintah pusat itu tidak ada otoritas untuk mengangkat guru, termasuk juga mendistribusikan tugas guru. Semuanya menjadi otoritas dari pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangan tadi saya sebutkan itu. Nah, hanya saja memang di lapangan itu ada realitas yang muncul karena saya menyebutnya karena tuntutan yang mendesak. Misalnya begini, ada guru yang pensiun. Nah, tidak mungkin kan pembelajaran itu ditiadakan karena gurunya pensiun. Betul. Nah, karena pembelajaran harus berjalan, gurunya pensiun, maka kadang-kadang sekolah ini mengangkat guru tanpa sepersetujuan pemerintah daerah. Itu problem yang seringkali terjadi itu. Nah, ini yang kemudian disebut dengan guru honor. Padahal sebenarnya ya tadi non ASN itu. Non ASN, ya. Atau yang kedua, karena pengangkatan pemerintah daerah itu, Bang Don, sekian lama terjadi proses di mana pemerintah daerah itu mengangkat guru karena kepentingan politis. Betul. Nah, Mengangkat banyak guru. jadi mau maju periode kedua gitu, itu banyak incumbent yang kemudian mengangkat guru. Bahkan tidak hanya guru sih, pegawai lain juga kontrak banyak. Ya, sehingga akhirnya over. Sementara standar penggajian itu tidak ada. Nah, karena standar penggajian tidak ada, maka tergantung dari kemampuan pemerintah daerah. Ini sebab mengapa kemudian masih terjadi seperti yang disampaikan oleh Bang Don itu. Guru non ASN itu ada yang mengajar di swasta, ada yang mengajar di negeri. Yang mengajar di swasta tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing yayasan. Yang ini sebenarnya tidak selalu rendah, tergantung swastanya level apa kan. Betul. Ya. Nah, yang kemudian memang seringkali menjadi persoalan itu yang swasta yang non ASN di negeri. Non ASN di negeri. Nah, di negeri itu menjadi masalah tersendiri karena sekolah negeri kan tidak boleh memungut dari masyarakat. Benar. Jadi full pendapatan itu dari dana BOS. Nah, dana BOS itu jumlahnya mengikuti jumlah murid. Nah, karena itu maka kemampuan masing-masing sekolah ini berbeda antara satu dengan yang lain. Sehingga karena itu sebenarnya menurut aturan dana BOS itu boleh digunakan untuk membayar guru non ASN. Boleh untuk membayar itu. Nah, cuma memang kemampuan masing-masing sekolah berbeda. Nah, ditambah lagi memang tidak ada standar. Tidak ada standar berapa sih gaji guru non ASN itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi sangat dinamis, baik menyangkut pengelolaannya maupun menyangkut kesejahteraannya. Nah, sekarang kemudian ada lagi namanya guru P3K paruh waktu. Itu yang saya ketika ke kampung itu saya dengar itu. Ya, nah guru P3K paruh waktu itu. Paruh waktu. Ini yang memang saya tidak tahu asal usulnya bagaimana, karena sudah ada sebelum saya jadi menteri. Tapi dapat kabar, ini aslinya ya banyak guru non ASN itu yang dia ikut P3K tapi tidak diterima. Tidak diterimanya karena dua hal. Pertama, karena memang kemampuannya tidak memenuhi. Yang kedua, jumlahnya tidak memenuhi. Nah, sehingga kemudian mereka semacam dibuat sekoci begitu, bernama P3K paruh waktu. Nah, P3K paruh waktu ini ASN juga, Bang. Karena itu mereka punya nomor pokok. Nah, tetapi kemudian mereka ini kan kontraknya terbatas. Nah, itu yang sempat ramai beberapa waktu yang lalu. Kalau aslinya kan seperti ini sudah tidak ada sampai akhir 2024. Tapi diperpanjang sampai akhir 2026. Nah, daerah-daerah ini tidak mampu membayar guru P3K ini. Nggak mampu membayar. Sehingga sempat muncul isu akan diberhentikan. Dan kemudian jadi ramai kan, keresahan. Ramai menimbulkan keresahan itu. Akhirnya kami di Kementerian Dikdasmen mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kami menerbitkan surat yang isinya adalah daerah-daerah, isinya pertama begini, guru P3K paruh waktu tidak boleh diberhentikan. Mereka harus dijamin bekerja sampai 31 Desember 2026. Itu yang kami sampaikan. Ini memberikan jaminan bahwa mereka tetap bekerja sampai akhir tahun. Nah, yang kedua, daerah-daerah yang tidak mampu untuk memberikan
tunjangan atau gaji guru P3K paruh waktu ini dapat mengajukan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya. Nah, itu kemudian kami lakukan. Hingga sekarang situasi sudah mulai agak tenang. Tapi kemudian sudah muncul pertanyaan kan, sekarang sudah Agustus. Iya, iya. Lalu Desember ini gimana nasib kami? Nah, kami sudah melakukan pembicaraan dengan DPR RI, pimpinan DPR, kemudian juga dengan Ibu Menpan, dengan Pak Mensesnek, juga dengan BKN, untuk bagaimana mereka yang P3K paruh waktu itu. Nanti akan ada solusi indah dari Pak Presiden pada saat pidato kenegaraan. Yang kemarin disebut sama Menteri Keuangan Purbaya, Presiden beri petunjuk untuk mengeluarkan uang 20 triliun untuk bayar yang mereka-mereka ini kah? Bukan? Kayaknya udah bocor juga ya. Iya. Ini baca Bang Don ini. Enggak, itu kita dengar begitu. Iya, Dan iya. itu nanti mungkin jelasnya di pidato Jadi kenegaraan. nanti begini, jadi nanti akan ada 2 skema ya. Oke. Pertama, skema guru kita ini kan sebenarnya secara rasio guru dan murid itu tidak kurang. Ya. Yang menjadi problem kita adalah distribusi guru dan kompetensi guru. Jadi ada guru bidang studi tertentu yang berlebih, Iya. ada bidang studi tertentu yang kurang. Nah, yang kurang ini kan harus kita angkat, sehingga tanpa mendahului pidato Bapak Presiden, Iya. kami sudah ada kesepakatan untuk nanti akan ada pengangkatan guru PNS. I see. Tapi jumlahnya berapa, mekanismenya bagaimana, nanti Bu Menpan yang lebih punya otoritas. Tapi sudah ada kesepakatan, nanti akan ada pengangkatan guru PNS. Bukan lagi P3K, tapi PNS.